Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Diana Ramadanti dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada pasien partus lama dengan indikasi ketuban pecah dini. Secara teori, di sini ada definisi partus lama. Partus lama merupakan proses kompleks, yaitu ketika peristiwa psikologis dan fisiologis saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Sebagian ibu mengalami persalinan yang lebih lama dibandingkan dengan ibu-ibu yang lain. Beberapa persalinan berlangsung lambat karena ukuran janin yang besar dan letaknya yang tidak lazim. Partus lama adalah persalinan yang berlangsung selama dari 24 jam pada primigravida dan lebih dari 18 jam pada multigravida. Bila kemajuan persalinan tidak berlangsung baik selama periode itu, situasi tersebut harus segera dinilai. Permasalahannya harus dikenali dan diatasi sebelum waktu 24 jam. Secara umum, persalinan yang abnormal terjadi apabila terdapat permasalahan di proporsi antara bagian presentasi janin dan jalan janin. Partus lama juga merupakan perlambatan kecepatan dilatasi serviks atau penurunan janin. Hendrik et al. Melakukan observasi perubahan serviks pada 303 ibu hamil selama 4 minggu, melaporkan bahwa rata-rata perubahan serviks 1,8 cm pada nullipara dan 2,2 cm pada multipara. Dengan 60-70% terjadi avexement pada beberapa hari sebelum persalinan terjadi. B. Faktor-faktor yang berhubungan dengan partus lama. Partus lama terjadi karena abnormalitas dari dilatasi serviks. Pembukaan serviks berlangsung lambat karena tidak terjadinya penurunan kepala untuk menekan serviks tersebut. Pada saat yang lama terjadi edema pada serviks sehingga akan lebih sulit terjadi dilatasi serviks. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya tindakan sesar. Beberapa faktor yang berhubungan dengan partus lama antara lain: yang pertama, disproporsi cephalopelvic merupakan kondisi di mana jika kepala bayi lebih besar dari pelvik. Hal ini terjadi penyebab janin kesulitan melewati pelvik. Disproporsi cephalopelvic juga bisa terjadi akibat pelvik sempit dengan ukuran kepala janin normal, atau pelvik normal dengan janin besar, atau kombinasi antara bayi besar dan pelvik sempit. Ada yang kedua, malpresentasi dan malposisi. Malpresentasi adalah bagian terendah janin yang berada di segmen bawah rahim, bukan belakang kepala. Sedangkan malposisi adalah petunjuk atau presenting part, tidak berada di anterior. Dalam keadaan normal, presentasi janin adalah belakang kepala dengan petunjuk ubun-ubun kecil dalam posisi transversal atau saat masuk pap, dan posisi anterior setelah masuk pap. Dengan presentasi tersebut, kepala janin akan masuk panggul dalam ukuran terkecil. Sikap yang tidak normal akan menimbulkan malpresentasi pada janin dan kesulitan persalinan. Sikap ekstensi ringan akan menjadikan presentasi puncak kepala atau dengan petunjuk ubun-ubun besar. Ekstensi sedang menjadikan presentasi dahi atau dengan petunjuk sinciput, dan ekstensi maksimal menjadikan presentasi muka atau dengan petunjuk dagu. Apabila janin dalam keadaan malpresentasi dan malposisi, maka dapat terjadi persalinan yang lama atau bahkan macet. Yang ketiga, kerja uterus yang tidak efisien. Difusi uterus mencangkup kerja uterus yang tidak terkoordinasikan, inesia uteri, dan ketidakmampuan dilatasi serviks menyebabkan partus menjadi lama dan kemajuan persalinan mungkin terhenti sama sekali. Keadaan ini sering sekali disertai
disproporsi, dan malpresentasi. Yang keempat, primigravida. Pada primigravida, lama rata-rata fase laten adalah 8 jam, dengan batas normal sebelah atas pada 20 jam, sedangkan fase aktif pada primigravida lebih dari 12 jam, merupakan keadaan abnormal. Hal ini yang lebih penting dari fase ini adalah kecepatan dilatasi serviks. Laju yang kurang dari 1,2 cm per jam membuktikan adanya abnormalitas dan harus menimbulkan kewaspadaan dokter yang akan menolong persalinan tersebut. Yang kelima, ketuban pecah dini. Pecahnya ketuban dengan adanya serviks yang matang dan kontraksi yang kuat tidak pernah memperpanjang waktu persalinan. Akan tetapi, bila kantong ketuban pecah pada saat serviks masih keras dan menutupi, maka sering terjadi periode laten yang lama. Hal ini dikarenakan oleh ukuran pintu atas panggul atau pap yang sempit sehingga berpengaruh terhadap persalinan, yaitu pembukaan serviks menjadi lambat dan seringkali tidak lengkap, serta menyebabkan kerja uterus tidak efisien. Ketidakmampuan serviks untuk membuka secara lancar dan cepat, serta kontraksi rahim yang tidak efisien inilah yang menyebabkan terjadinya partus lama. Yang keenam, analgesik dan anestesi yang berlebihan dalam fase laten. Kadang-kadang besar gaya yang dihasilkan oleh kontraksi otot abdomen sangat menurun sehingga kelahiran pervaginam spontan tidak terjadi. Analgesik epidurium yang berlebihan cenderung mengurangi refleks keinginan untuk mengejan, terlebih mengingat saat fase laten keadaan portio masih tebal dengan pembukaan kurang dari 4 cm. Hal ini akan menyebabkan portio semakin lama untuk menipis sehingga pembukaan menjadi lebih lamban. Analgesik epidurium menurunkan kadar oksitosin alamiah dan merelaksasikan otot dasar pelvik yang normalnya keras. Bentuk penghilang nyeri ini berhubungan dengan penurunan kontraksi dan peningkatan penggunaan oksitosin intravena. Epidurium meningkatkan insiden malrotasi, persalinan lama, dan intervensi yang bersangkutan. C. Faktor penyebab partus lama, yaitu yang pertama, kelainan tenaga power. His yang tidak normal dalam kekuatan atau sifatnya menyebabkan penyulitan pada jalan lahir yang lazim terdapat pada setiap persalinan dengan tenaga yang kurang dari ibu bersalin sehingga persalinan mengalami hambatan atau kecepatan. His merupakan kontraksi otot rahim dalam persalinan. Sifat his yang baik dan sempurna yaitu kontraksi yang simetrus, fundus dominan atau kekuatan paling tinggi berada pada fundus uteri. Adanya kontraksi diikuti dengan adanya relaksasi dan pada setiap his menyebabkan terjadinya perubahan pada serviks, yaitu menipis dan membuka. Hal ini berarti his memiliki peran penting dalam membantu penurunan kepala janin sehingga tidak terjadi partus lama. 2. Kelainan janin atau passenger. Persalinan dapat mengalami gangguan atau kecepatan karena kelainan dalam letak ataupun bentuk janin. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Evi Sofianti menyatakan bahwa terdapat 65,4% ibu mengalami lama persalinan lebih dari 18 jam dengan malposisi, sedangkan 60,7% ibu mengalami lama persalinan
lebih dari 18 jam, mengalami posisi normal. Analisis odd ratio sebesar 1,2, artinya ibu mengalami malposisi saat bersalin, beresiko 1,2 kali lebih besar mengalami partus lama. Yang ketiga, kelainan jalan lahir atau PASEG. Kelainan dalam ukuran atau bentuk jalan lahir bisa menghalangi kemajuan persalinan yang menyebabkan kemacetan. D. Dampak persalinan lama. Partus lama dapat mengakibatkan buruk bagi ibu dan maupun bayinya. Ibu dan bayi dapat mengalami distres serta meningkatkan resiko infeksi karena penyebab meningkatnya intervensi serta resiko terjadinya perdarahan postpartum dan otonia uteri. Komplikasi dari partus lama yaitu otonia uteri, laserasi, perdarahan, infeksi, kelelahan ibu dan shock, asfeksia, trauma cerebri, cedera akibat tindakan ekstraksi dan rotasi. Beberapa dampak yang dapat terjadi akibat partus lama pada ibu dan janin yaitu yang pertama, ruptur uteri. Bila membran amnion pecah dan cairan amnion mengalir keluar, janin akan didorong ke segmen bawah rahim melalui kontraksi. Bila kontraksi berlanjut, segmen bawah rahim menjadi meregang sehingga terjadi bahaya karena menipis dan menjadi lebih mudah ruptur. Yang kedua, pembentukan fistula. Fistula dapat berupa vesikovaginal atau di antara kandung kemih dan vagina, vesikoservikal atau di antara kandung kemih dan serviks, dan rektor vaginal atau berada di antara rektum dan vagina, yang dapat menyebabkan terjadinya kebocoran urin dan feses dalam vagina. Fistula umumnya terbentuk setelah kala 2 persalinan lama. Yang ketiga, sepsis puerperalis. Infeksi merupakan bahaya serius bagi ibu dan bayi pada kasus-kasus persalinan lama, terutama karena selaput ketuban pecah dini. Yang keempat, cedera otot-otot dasar panggul. Saat kelahiran bayi, dasar panggul mendapat tekanan langsung dari kepala janin serta tekanan ke bawah akibat upaya mengejan ibu. Gaya ini meregangkan dan melebarkan dasar panggul sehingga terjadi perubahan fungsional dan anatomik otot saraf dan jaringan ikat yang akan menimbulkan inkontinensia urin dan prolaps organ panggul. Yang kelima, carpus succedaneum. Apabila panggul sempit, sewaktu persalinan sering terjadi carpus succedaneum yang besar di bagian bawah janin. Carpus ini dapat berukuran besar dan menyebabkan kesalahan diagnostik yang serius. Yang keenam, molase kepala janin. Akibat tekanan his yang kuat, lempeng-lempeng tulang tengkorak saling bertumpang tindih satu sama lain di sutura besar, di mana batas median tulang parietal yang berkontak dengan promontorium tumpang tindih dengan tulang sebelahnya. Hal yang sama terjadi pada tulang. Yang ketujuh, kematian janin. Bila persalinan macet atau persalinan lama dibiarkan lebih lama, maka akan mengakibatkan kematian janin yang disebabkan karena tekanan berlebih pada plasenta dan korda umbilikus. Klasifikasi partus lama. Partus lama dapat dibagi berdasarkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, fase laten, memanjang. Fase laten memanjang apabila lama fase ini lebih dari 20 jam. Pada
nullipara dan 14 jam pada ibu multipara. Keadaan yang mempengaruhi durasi fase laten antara lain keadaan serviks yang memburuk, misalnya tebal, tidak mengalami pendataran atau tidak membuka, dan persalinan palsu. Diagnosis dapat pula ditentukan dengan menilai pembukaan serviks tidak melewati 4 cm sesudah 8 jam. In partu dengan his yang teratur. Yang kedua, fase aktif memanjang. Menurut Ferdinand, permulaan fase laten ditandai dengan adanya kontraksi yang menimbulkan nyeri serta secara reguler yang disasarkan oleh ibu. Gejala ini dapat bervariasi menurut masing-masing ibu bersalin. Ferdinand membagi masalah fase aktif menjadi gangguan prolaktin atau berkepanjangan berlarut-larut dan arrest macet atau tidak maju. Protraksi didefinisikan sebagai kecepatan pembukaan dan penurunan yang lamban. Yang untuk multipara adalah kecepatan pembukaan kurang dari 1,2 cm per jam atau penurunan kurang dari 1 cm per jam. Untuk multipara, kecepatan pembukaan kurang dari 1,5 cm per jam atau penurunan kurang dari 2 cm per jam. Arrest didefinisikan sebagai berhentinya secara total pembukaan atau penurunan ditandai dengan tidak adanya perubahan serviks dalam 2 jam atau arrest of dilatation, dan kecepatan penurunan arrest of sebagian tidak adanya penurunan janin dalam 1 jam. Yang ketiga, kala 2 memanjang. Tahap ini berawal saat pembukaan serviks telah lengkap dan berakhir dengan keluarnya janin. Kala 2 persalinan dan multipara dibatasi ke 2 jam, sedangkan untuk multipara 1 jam. Pada ibu dengan paritas tinggi, kontinuitas otot vagina dan perineum sudah meregang 2 atau 3 kali usaha mengejan setelah pembukaan lengkap mungkin cukup untuk mengeluarkan janin. Sebaliknya, untuk ibu dengan panggul sempit atau janin besar, maka kala 2 dapat sangat panjang. Kala 2 memanjang dapat didiagnosa jika pembukaan serviks lengkap. Ibu ingin mengedan, tetapi tidak ada kemajuan atau penurunan. Yang F, penanganan partus lama. Dalam menghadapi persalinan lama dengan penyebab apapun, keadaan ibu yang bersangkutan harus diawasi dengan seksama. Tekanan darah diukur setiap 4 jam. Bahkan pemeriksaan perlu dilakukan lebih sering apabila ada gejala preeklampsia. Denyut jantung janin dicatat setiap setengah jam, kala 1 dan lebih sering dalam kala 2. Kemungkinan dehidrasi dan asidosis harus mendapat perhatian sepenuhnya karena persalinan lama selalu ada kemungkinan untuk melakukan tindakan narkosis. Ibu hendaknya tidak diberi makan biasa, namun diberikan dalam bentuk cairan. Sebaiknya diberikan infus larutan glukosa 5% dan larutan NaCl isotonik secara intravena berganti-ganti. Untuk mengurangi rasa nyeri dapat diberikan petidin 50 mg yang dapat diulangi pada permulaan kala 1. Dapat diberikan 10 mg morfin. Pemeriksaan dalam mengandung bahaya infeksi. Apabila persalinan berlangsung 24 jam tanpa kemajuan, berarti maka perlu tindakan penilaian seksama tentang keadaan. Apabila ketuban sudah pecah, maka keputusan untuk menyelesaikan persalinan tidak boleh ditunda terlalu lama. Berhubungan
berhubung mengantisipasi bahaya infeksi. Sebaiknya dalam 24 jam setelah ketuban pecah sudah dapat diambil keputusan apakah perlu dilakukan seksio sesarea dalam waktu singkat atau persalinan dapat dibiarkan berlangsung terus. Konsep dasar penyakit ketuban pecah dini. Definisinya, ketuban pecah dini adalah keadaan pecahnya selaput ketuban sebelum persalinan. Bila ketuban pecah dini terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu, disebut ketuban pecah dini pada kehamilan prematur. Dalam keadaan normal, 8-10% perempuan hamil atram akan mengalami ketuban pecah dini menurut Saifuddin 2014. Ketuban pecah dini adalah pecahnya selaput ketuban sebelum terjadinya proses persalinan yang dapat terjadi pada usia kehamilan cukup waktu atau kurang waktu. Menurut Ida Ayu 2010. Menurut Nugroho, KPD adalah pecahnya ketuban sebelum waktu melahirkan yang terjadi pada saat kehamilan maupun jauh sebelumnya. Menurut Joseph, ketuban pecah dinyatakan dini jika terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu. Suatu proses infeksi dan peradangan dimulai di ruangan yang berada di antara amnion korion. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ketuban pecah dini adalah pecahnya ketuban sebelum waktu melahirkan. Hal ini dapat terjadi pada akhir kehamilan maupun jauh sebelum waktunya melahirkan. KPD preterm adalah KPD yang sebelum usia kehamilan 37 minggu. KPD yang memanjang adalah KPD yang terjadi lebih dari 12 jam sebelum waktunya melahirkan. B. Etiologi ketuban pecah dini. Menurut Manuaba 2013, penyebab ketuban pecah dini antara lain: yang pertama, cervix incompeten atau penipisan cervix, yaitu kelainan pada cervix uteri di mana kanalis cervicalis selalu terbuka. Yang kedua, ketegangan uterus yang berlebih, misalnya pada kehamilan ganda dan hidroamnion karena adanya peningkatan tekanan pada kulit ketuban di atas ostium uteri internum pada serviks atau peningkatan intrauteri secara mendadak. Yang ketiga, faktor keturunan atau ion Cu serum rendah, vitamin C rendah, kelainan genetik. Yang keempat, masa interval sejak ketuban pecah sampai terjadinya kontraksi disebut fase laten. Ada 3. Yang pertama, makin panjang fase laten, makin tinggi kemungkinan infeksi. Yang kedua, makin muda kehamilan, makin sulit upaya pencegahannya tanpa menimbulkan mortalitas janin. Yang ketiga, komplikasi ketuban pecah dini makin meningkat. Penyebab ketuban pecah dini yang kelima, kelainan letak janin dalam rahim, misalnya pada letak sungsang dan letak lintang, karena tidak ada dengan terendah yang menutupi pintu atas panggul yang dapat mengurangi tekanan terhadap membran bagian bawah. Kemungkinan kesempitan panggul, perut, gantung, cephalopelvic, dan disproporsi. Yang keenam, infeksi yang terjadi secara berlangsung pada selaput ketuban maupun asenden dari vagina atau infeksi pada cairan ketuban bisa menyebabkan terjadinya ketuban pecah dini. Tanda dan gejala KPD: keluarnya cairan ketuban yang merembes melalui vagina, berbau amis, tidak seperti bau amoniak, dengan ciri-ciri pucat dan bergaris warna darah merupakan tanda KPD menurut Rukiah dan Yulianti 2010. Bau cairan ketuban sangatlah khas menurut Prawiroharjo 2010.
Tanda gejala lainnya berupa keluarnya cairan ketuban berwarna putih keruh, jernih, kuning, hijau, atau kecoklatan, sedikit-sedikit maupun sekaligus banyak. Kemudian dapat disertai demam bila sudah adanya infeksi. Pemeriksaan dalam VT selaput ketuban tidak ada atau ketuban kering. D. Komplikasi KPD. Komplikasi pada KPD dapat menyebabkan infeksi intrapartum atau chorioamnionitis, persalinan preterm yang menyebabkan bayi lahir dengan berat rendah, gawat janin dan kematian janin akibat hipoksia, oligohydramnion, bahkan sering terjadi partus kering atau dry labor karena air ketuban habis. Menurut Negara dan kawan-kawan 2017, komplikasi yang ditimbulkan dari KPD akan berpengaruh terhadap morbiditas dan mortalitas bayi serta adanya dampak terhadap ibunya sendiri. Antara lain, yang pertama persalinan prematur, yang kedua infeksi resiko, yang ketiga hipoksia dan asfiksia, yang keempat sindrom deformatis janin. Terdapat 3 komplikasi utama yang terjadi pada ketuban pecah dini menurut Sarwono 2010, yaitu yang A, peningkatan morbiditas neonatal karena prematuritas. Yang B, komplikasi selama persalinan dan kelahiran. Yang C, resiko infeksi baik pada ibu maupun janin, di mana resiko infeksi karena ketuban yang utuh merupakan barrier atau penghalang terhadap masuknya penyebab infeksi. Asuhan keperawatan teoritis. Yang pertama, pengkajian keperawatan. Dokumentasi pengkajian merupakan catatan hasil pengkajian yang dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi dari pasien, membuat data dasar tentang klien, dan membuat catatan tentang respon kesehatan klien menurut Hidayat 2010. Yang pertama, identitas dan biodata klien meliputi nama, umur, agama, jenis kelamin, alamat, suku bangsa, status perkawinan, pekerjaan, pendidikan, tanggal masuk rumah sakit, nomor register, dan diagnosa keperawatan. Yang dua, riwayat kesehatan. Yang A, riwayat kesehatan dahulu, penyakit kronis atau menular dan menurun serta seperti jantung, hipertensi, diabetes, TBC, hipertensi, penyakit kelamin, atau abortus. Yang B, riwayat kesehatan sekarang, riwayat pada saat sebelum infartus didapatkan cairan ketuban yang keluar per vagina secara spontan, kemudian tidak diikuti tanda-tanda persalinan. Yang C, riwayat kesehatan keluarga, adakah penyakit keturunan dalam keluarga seperti jantung, diabetes, hipertensi, TBC, penyakit kelamin, abortus yang mungkin penyakit tersebut diturunkan kepada klien. Yang D, psikososial, riwayat klien nifas biasanya cemas, bagaimana cara merawat bayinya, berat badan yang semakin meningkat, dan membuat harga diri rendah. Yang ketiga, pemeriksaan fisik. Ada beberapa pemeriksaan fisik. Yang A, kepala. Bagaimana bentuk kepala, kebersihan kepala, kadang-kadang terdapat adanya kloasma gravidarum dan apakah ada benjolan. Terus yang B, leher, kadang-kadang ditemukan adanya pembesaran kelenjar tiroid karena adanya proses menerang yang salah. C, mata, terkadang adanya pembengkakan pada kelopak mata, konjungtiva, dan kadang-kadang keadaan selaput mata pucat, anemis, karena proses persalinan yang mengalami perdarahan sklera kuning. Yang D,
telinga. Biasanya bentuk telinga simetris atau tidak? Bagaimana kebersihannya? Adakah cairan yang keluar dari telinga atau tidak? Yang E, hidung adanya polip atau tidak? Dan apabila ada postpartum, kadang-kadang ditemukan pernafasan cuping hidung. Yang F, dada terdapat adanya pembesaran payudara, adanya hiperpigmentasi areola mamae dan papila mamae. Yang G, abdomen pada klien nifas, abdomen kendor, kadang-kadang strie, masih terasa sakit, pudus uteri 3 jari di bawah pusat. Yang H, genitalia, pengeluaran darah campur lendir, pengeluaran air ketuban. Bila terdapat pengeluaran nekunmium, yaitu fase yang dibentuk anak dalam kandungan, menandakan adanya kelainan letak anak. Yang I, anus, kadang-kadang pada klien nifas ada luka pada anus karena ruptur. Yang J, ekstremitas, pemeriksaan edema untuk melihat kelainan-kelainan karena membesarnya uterus, karena preeklamasi atau penyakit jantung dan ginjal. Yang K, muskuloskeletal pada klien postpartum biasanya terjadi keterbatasan gerak karena adanya luka episiotomi. Yang L, tanda-tanda vital apabila terjadi perdarahan pada postpartum, tekanan darah menurun, nadi cepat, pernafasan meningkat, suhu tubuh turun, menurut Manuaba 2013. Yang B, diagnosa keperawatan Nanda 2015. Nyeri akut berhubungan dengan adanya ketegangan otot rahim. Yang kedua, resiko infeksi berhubungan dengan ketuban pecah dini. Yang ketiga, defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi. Yang keempat, ansietas berhubungan dengan persalinan prematur, dan neonatus berpotensi kelahiran prematur. Yang C, intervensi keperawatan berdasarkan NOK dan NIK 2013. Diagnosa yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan terjadinya ketegangan otot rahim. NOK, pain level atau nyeri level nyeri. Pain control atau kontrol nyeri. Comfort level atau level kenyamanan. Kriteria hasil yang pertama, mampu mengontrol nyeri atau tahu penyebab nyeri maupun menggunakan teknik non-farmakologi untuk mengurangi nyeri, mencari bantuan. Yang kedua, melaporkan bahwa nyeri berkurang dengan menggunakan manajemen nyeri. Yang ketiga, mampu mengenali nyeri atau skala intensitas, frekuensi, dan tanda nyeri. Yang keempat, menyatakan rasa nyaman setelah nyeri berkurang. Yang kelima, tanda vital dalam rentang normal. NIK, pain management atau manajemen nyeri. Yang pertama, lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif termasuk lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan faktor presipitas. Yang kedua, observasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan. Yang ketiga, gunakan teknik komunikasi terapeutik untuk mengetahui pengalaman nyeri pasien. Yang keempat, ajarkan tentang teknik non-farmakologi. Yang kelima, berikan analgetik untuk mengurangi nyeri. Yang keenam, kolaborasi dengan dokter jika ada keluhan dan tindakan nyeri yang tidak berhasil. Diagnosa yang kedua, resiko infeksi berhubungan dengan ketuban pecah dini. NOK-nya immune status atau status imun. Knowledge atau infection control, pengetahuan kontrol infeksi. Risk control, kontrol infeksi. Kriteria hasil 1, klien bebas dari tanda dan gejala infeksi. Yang kedua, mendeskripsikan proses
penularan penyakit, faktor yang mempengaruhi penularan serta penata laksanaannya. Yang ketiga, menunjukkan kemampuan untuk mencegah timbulnya infeksi. Yang keempat, jumlah leukosit dalam batas normal. Yang kelima, menunjukkan perilaku hidup sehat. Yang infection control atau kontrol infeksi. Yang pertama, bersihkan lingkungan setelah dipakai pasien lain. Yang kedua, batasi pengunjung bila perlu. Yang ketiga, instruksikan pada pengunjung untuk mencuci tangan saat berkunjung dan setelah berkunjung meninggalkan pasien. Yang keempat, mencuci tangan setiap sebelum dan sesudah tindakan keperawatan. Yang kelima, gunakan sarung tangan sebagai alat pelindung diri. Yang keenam, kolaborasi pemberian terapi antibiotik bila perlu. Infection protection atau proteksi terhadap infeksi. Yang pertama, monitor tanda dan gejala infeksi sistemik dan lokal, monitor hasil laboratorium atau leukosit. Yang ketiga, monitor kerentanan terhadap infeksi. Yang keempat, monitor termasuknya nutrisi dan cairan yang cukup. Yang kelima, instruksikan pasien untuk minum antibiotik sesuai resep. Yang keenam, ajarkan pasien dan keluarga tanda dan gejala infeksi. Yang ketujuh, ajarkan cara menghindari infeksi. Implementasi merupakan fase di mana perawat dilaksanakan serta melakukan intervensi keperawatan yang sudah direncanakan. Implementasi terdiri dari melakukan serta mendokumentasikan tindakan yang berupa tindakan keperawatan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan suatu intervensi. Perawat melakukan serta mendelegasikan tindakan keperawatan untuk intervensi yang disusun dalam tahap perencanaan, kemudian mengakhiri tahap implementasi dengan cara mencatat tindakan keperawatan serta respon pasien terhadap tindakan yang telah diberikan, menurut Cozier 2010. Yang evaluasi keperawatan. Evaluasi keperawatan merupakan tahap akhir dari proses keperawatan untuk mengukur respon pasien terhadap tindakan keperawatan dan kemajuan pasien ke arah pencapaian tujuan, menurut Cozier 2010. Evaluasi dapat berupa struktur, proses, dan hasil evaluasi. Terdiri dari evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang menghasilkan umpan balik selama program berlangsung. Sedangkan evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan setelah program selesai serta mendapatkan informasi efektivitas pengambilan keputusan. Evaluasi asuhan keperawatan didokumentasikan dalam bentuk SOAP, subjektif, objektif, assessment, dan planning. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.